Belajar, saudara. Kenapa Yesus disalibkan? Yesus disalibkan bukan karena dosa dan kejahatan. Yesus disalibkan bukan karena berbuat jahat seperti yang di sebelah kanan itu dan kiri itu. Tapi karena apa? Karena kasihnya, cintanya kepada kita. Amin. Yesus Kristus itu, bahkan Yesus dihadapkan kepada Pilatus. Karena itulah pada waktu itu pimpinan Romawi itu. Maka orang Yahudi berkata, salibkan dia. Aku tidak lihat satu kesalahan pun dari orang ini. Aku tidak melihat satu pun kesalahan dari orang ini. Dia mengajarkan yaitu ajaran sesat kepada bangsa Yahudi. Dia mengatakan dia Tuhan. Dia mengatakan dia Tuhan Allah dan Raja kami. Maka Pilatus bilang, enggak ada satu. Tidak bisa. Cuma ngomong gitu. Tidak ada kesalahan apapun. Maka Yesus berkata, Pilatus berkata kepada Yesus, apakah engkau melakukan kesalahan? Aku lihat satu pun kesalahan tidak ada dalam dirimu. Kata Pilatus, engkau sendiri mengatakannya. Yesus mengatakan, engkau sendiri juga mengatakan tidak ada kesalahan dari diriku. Maka Pilatus membawa ke Herodes. Biar Herodes yang mengadili dia. Herodes. Dibawa ke Herodes. Herodes juga bertanya, karena Herodes itu sudah lama tidak berjumpa dengan Yesus. Dia senang sekali bertemu dengan Yesus. Wah, nanti akan bertanya ketika dibawa ke Herodes, benarkah engkau raja orang Yahudi? Berikanlah dulu tanda-tanda mujizat seperti yang kamu lakukan yang kudengar itu. Buat tanda dan mujizat. Tapi Yesus diam saja, tidak menjawab. Yesus diam saja. Ditanya diam saja. Maka Herodes bilang apa? Aduh, orang ini nggak ada dia kesalahan. Bawa lagi dia ke Pilatus. Dibawa lagi ke Pilatus. Apa yang terjadi? Pada waktu itu Pilatus dan Herodes tidak bersahabat, tapi karena kasus itu mereka bersahabat. Dan apa yang terjadi? Datang lagi kepada Pilatus, salibkan dia. Orang-orang Yahudi berkata, enyahkan dia, salibkan dia, biarlah kepada dosa kami dan keturunan anak-anak kami. Pilatus bilang apa? Aku tidak menjumpai satu pun kesalahan dari orang ini. Biarlah kepada kami kesalahannya, kata orang-orang Yahudi ini, orang Israel ini, dan kepada keturunan kami. Maka ketika dia didesak terus karena sudah dibutakan. Kenapa bangsa Yahudi menolak Yesus dan disalibkan? Karena dia pikir Yesus itu seperti Hercules, seperti Superman, seperti seorang yang bisa mengalahkan dengan perang. Yesus kan bukan begitu. Mereka pikir dibebaskan mereka berperang. Bukan. Tapi Yesus datang dengan kasih. Itu mereka tolak Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Dia pikir seperti pembawa penumpahan darah. Bukan. Yesus dengan kasih. Apa yang terjadi saudara yang dikasih itu? Maka Pilatus mengambil tempat perbasuhan, tempat cuci tangan. Ambil tempat cuci tangan. Dia cuci tangannya. Aku ini menjadi saksi. Aku cuci tangan ini. Dia bilang kepada orang Yahudi bahwa aku tidak bersalah akan kesalahan orang ini, karena aku tidak melihat satupun kesalahan bagi orang ini. Yang cuci tangan menandakan bahwa dia lihat bahwa tak satupun kesalahan yang dilakukan Yesus. Ini, tapi orang yang lima dibutakan, salibkan dia, maka dia serah. Kita melihat tadi di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus aturannya kita mau
menonton sebentar tentang Via Dolorosa. Ketika Yesus mengalami penyiksaan itu, tapi LCD kita rusak. Kabelnya itu yang kecil itu rusak. Sudah kupesan kemarin, ternyata lupa adik si Lalu Amang itu mengambilnya. Gitu ya. Ini saya pikir bisa kita tonton. Aku sudah download itu kemarin. Ketika Yesus disiksa itu dengan cambukan yang keras. Wow. Dengan apa? Ada cemeti. Bangsa Romawi itu ada duri, 7 duri. Jadi kalau dicambuk itu masuk ke daging 7 duri, masuk dicabik semua tulang-tulangnya dan keluar darah. Itu dilakukan kepada Yesus. Ngeri sekali. Tapi karena tidak ada, nanti hari Minggu kita tonton. Haleluya. Amin. Haleluya. Iya. Ini Yesus itu disiksa. Bahkan tidak hanya itu, dimahkotai duri. Duri mahkota dimasukkan kepada kepalanya. Begitu luar biasa penderitaan Kristus. Tidak ada seperti itu penderitaan di dunia ini. Bahkan di seluruh dunia ini, bahkan bagi manusia tidak ada yang mengalami seperti Yesus. Begitu dahsyat penderitaan yang dialaminya untuk kita manusia. Makanya kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, jangan pernah menyerah akan persoalan yang kita alami. Amin. Karena apa yang kita alami itu tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami Yesus Kristus. Amin. Percaya nggak itu? Belum seberapa apa yang kita alami itu, penyakit kita, penderitaan kita, masalah kita belum. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan, supaya kamu tabah, dalam Ibrani, tabah dan kuat. Lihatlah pengorbanan Kristus yang telah menyelamatkan kita. Amin. Bahkan dikatakan di dalam Mazmur itu, Yesaya itu, ketika dibawa dia ke tempat pembantaian itu, dia seperti domba yang tidak mau melawan. Coba kambing, kalau kambing dibawa melawan, domba. Bahkan dikatakan tidak ketemu lagi seperti rupa manusia, karena begitu dahsyatnya penderitaan. Makanya jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus karena masalah yang kita alami. Amin. Ingat pengorbanan Kristus yang telah menyelamatkan kita. Dan kita sadar berkata, aduh, cak saya bilang walanya tapi dibanding pengorbanan Yesus menyelamatkan orang. Haleluya. Maka kita buat tentang. Dan kita berkata, terima kasih Tuhan. Bayangkan Yesus ketika tonton The Passion of Christ itu disiksa oleh tentara Romawi itu begitu dahsyat. Dipukul, diludahi, bahkan disiksa dengan cambukan cemeti tadi itu. Wow, luar biasa. Dan tidak hanya itu, dicambuk lagi ketika membawa salib itu ke Bukit Golgota. Bayangkan kalau saudara, di tengah jalan ada Simon dari Kirene yang membantu Yesus karena tidak sanggup lagi. Begitu sakit sekali penderitaan itu. Saya dulu waktu nonton The Passion of Christ, saya nangis sekali. Waduh, ngeri sekali. Saya nangis, nggak tahan saya melihat penderitaan Kristus. Karena di tengah jalan nggak bisa lagi, nggak sanggup lagi Yesus, maka Simon dari Kirene membantu mengangkat sampai di Bukit Golgota. Karena bukit, kalau sudah bukit, bukan turunan, naik di gunung, bukit namanya. Udah disiksa tadi, bawa salib lagi yang berat. Wah, nggak sanggup saudara. Udah darah mengalir dari kepala, dari tubuhnya semua. Maka Simon dari Kirene di tengah perjalanan, baru dicambuk lagi. Udah bawa salib dicambuk lagi, bawa dicambuk lagi. Dan Yesus terjatuh. Maka Simon dari Kirene membawanya dengan jalan sampai ke kota. Kita lihat tadi, ketika Yesus disalibkan apa yang terjadi? Bahkan penjaga itu menyaksikan juga, sungguh dia ini anak Allah. Sungguh
Dan banyak orang-orang yang mati bangkit pada waktu Yesus mati. Maka pada Yesus bangkit juga banyak orang-orang mati yang di dalam Yesus bangkit dan masuk ke kota kudus Yerusalem yang baru. Ini ternyata ketika Yesus mati dan bangkit ada yang bicara pengangkatan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kematian itu tidak sanggup menahan mereka. Mereka akan bangkit bersama dengan kita lihat Yesus adalah Tuhan. Buktinya apa? Dari jam 12 siang sampai jam 3 pagi, jam 3 sore, kegelapan menutupi seluruh dunia. Gelap si gulita. Dari situ tandanya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Siapa di sini di dunia ini mati gelap semua? Dunia ini, gak ada? Ada nggak? Bahkan siapa di dunia ini lahir disembah, bayi lahir yang lahir tidak ada. Itu membuktikan Yesus Kristus adalah Tuhan. Tidak ada di dunia ini seperti Yesus. Baik aja disembah. Mati juga, dunia berkabung. Langit dan bumi berkabung. Dari 12 siang sampai jam 3 sore, gelap gulita semua. Dan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Jadi maksud tadi ada gempa bumi yang dahsyat. Bukit-bukit batu bergoncang. Gunung-gunung bergoncang, gempa bumi yang begitu dahsyat. Pada jam 12 sampai jam 3 sore. Ada seperti itu di dunia ini. Itu membuktikan Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Makanya kita jangan pernah tinggalkan Tuhan. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Beri tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Haleluya. Itulah juru selamat dunia, umat manusia. Kita lihat tadi Bapak Saudara. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus, Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Apakah Bapa di surga meninggalkan dia? Apakah Allah Bapa di surga meninggalkan Yesus? Orang berkata, kalau benarkah Yesus adalah Tuhan, kenapa dia mati? Kalau dia Tuhan Allah, itu perdebatan sampai sekarang. Tapi karena mereka tidak percaya Yesus, mereka tidak akan diselamatkan. Kenapa Allah kalian mati? Karena Allah kita itu 100% manusia dan 100% Allah. Apa yang mati di situ? Bukan kealahannya yang mati, tetapi apa? Manusianya seperti lahiriah. Haleluya. Bukan kealahannya, bukan ketuhanannya yang mati, tapi manusia lahiriah yang secara daging. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena Yesus mengalami seperti yang kita alami, mengalami sakit, mengalami menangis, mengalami luka, seperti kita, mengalami lapar, mengalami apa lagi? Sedih, mengalami tertawa, senang, seperti yang kita alami. Itu yang mati. Haleluya. Mati secara lahiriah, kedagingannya yang mati, tubuh jasmaninya yang mati, tetapi ketuhanannya kekal selamanya. Haleluya. Maka kegelapan menutupi seluruh dunia. Maka orang itu tentang bilang, tunggu, dia memang dia salah paham, salah mengerti. Tunggu. Datang dari temannya, kepala tentara itu. Tunggu, jangan kasih dulu minum dari asap itu. Bayangkan dikasih minum tapi asap. Siapa di sini mau minum asap? Gak bisa saya lakukan dari sini. Dikasih cuka yang asam. Tunggu, mungkin dia dalam dia menyelamatkannya. Salah mereka mengartikan. Tetapi pada waktu itu Yesus Kristus menyerahkan nyawanya. Dan Yesus berkata apa ketika Yesus belum mati? Apa dia bilang? Ini tadi satu tadi ada 7 perkataan sebenarnya yang dilakukan Yesus sebelum mati. Tapi 2 saja yang saya tahu. Dia berdoa,
Ya Bapakku, Allahku, ampunilah kesalahan mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itulah doa Tuhan Yesus. Dia menyerahkan hidupnya, tangan hidupnya ke dalam Bapa di surga. Ini ketika Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga, maka gempa bumi yang dahsyat datang dan orang-orang yang mati dalam Tuhan dibangkitkan dan masuk ke dalam. Inilah tadi yang saya katakan itu. Yesus Kristus adalah Tuhan. Selamat. Haleluya. Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, yang berkuasa di bumi dan di sorga. Bahkan prajurit itu berkata, sungguh ini Yesus, anak Allah yang hidup. Sungguh ini Tuhan dan terselamat. Ketika melihat situasi yang terjadi dari jam 12 sampai jam 3 dan gempa bumi yang dahsyat, mereka menangis sebagai saudara. Kita baca di ayat selanjutnya, mereka tepuk dada, menyesal dan menangis. Kami salah, kami sudah menyalibkan. Tahu nggak? Indri. Di salib itu ada namanya Indri. Itu bahasa Yahudi. Artinya apa? Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Yahudi tidak mengaku. Tapi ketika dilihat oleh Yahudi, oh jangan, apa yang telah tertulis tetap tertulis, kata Pilatus. Jangan, tidak boleh diubah. Itu kalian menyalibkan Tuhan kalian sendiri. Sampai sekarang bangsa Israel itu masih 25% yang percaya Yesus. Masih 75% masih agama Yahudi. Agama Yahudi itu Bapak Saudara, agama Mesianik, menunggu kedatangan Yesus lagi di tembok ratapan. Yesus sudah disalibkan, mereka tidak percaya. Kenapa mereka tidak percaya? Saya bilang tadi, karena mereka ingin seperti power. Karena mereka pada waktu itu dijajah Romawi, maunya perang, harus dengan perang. Yesus bukan seperti itu, tapi dengan kasih. Dia mengasihi semua, mengampuni. Haleluya. Itu yang mereka tolak. Tetapi kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan, kita akan belajar untuk apa Yesus mati. Kenapa Kristus mati? Kenapa Yesus mati? Yang pertama adalah untuk menggenapi kehendak Bapa di sorga. Jadi Yesus mati untuk menggenapi kehendak Bapa di sorga. Kenapa? Karena Bapa di sorga mengutus anaknya Yesus Kristus ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Haleluya. Hanya melalui Kristuslah kita diselamatkan. Dan Bapa di sorga, Allah di sorga berkata, hanya melalui Engkau disalibkan supaya diselamatkan seluruh umat manusia. Yesus taat sampai kepada Bapa di sorga. Coba kita baca dulu Filipi pasal yang kedua. Coba salah seorang membacakannya. Filipi pasal yang kedua, ayat yang Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya. Melainkan telah mengurangkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggalkan dia, meninggikan dia dan mengajarkan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus berlutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus segala adalah Tuhan sebagai kemuliaan Allah Bapa. Ya, ini Yesus Kristus taat sampai mati di kayu salib karena
menghendaki kehendak Bapa di surga. Maka dikatakan di sini, maka Bapa di surga, Allah di surga meninggikan Yesus yang segala nama, bahkan setiap lutut bertelur di langit dan di bumi menyembah Yesus, dan di bawah bumi, dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus. Inilah tanda ketaatan Allah, ketaatan Yesus Kristus kepada Allah Bapanya di surga. Haleluya. Makanya ketika Yesus ditanya Getsemane, ya Bapakku, kalau boleh cawan ini lalu daripada apa yang cawan? Penderitaan itu, salib itu maksudnya. Tetapi jangan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu yang. Itu rencana Tuhan. Itu kehendak Tuhan Allah supaya manusia tidak binasa. Haleluya. Itu kehendak Tuhan. Yesus mati di kayu salib, itu rencana dan kehendak Tuhan supaya umat manusia diselamatkan. Maka dikatakan ketika Yesus mati kayu salib, maka Bapa di surga meninggikan di atas segala nama dan segala nama, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Maka setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan, setiap bertelur menyembah Yesus Kristus. Haleluya. Jangan ragu lagi mengikuti Tuhan ini. Jangan ragu. Dialah keselamatan. Yesuslah keselamatan yang sempurna dan sejati. Maka kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Amin. Jangan pernah tinggalkan Tuhan karena masalah, karena persoalan, karena apa yang kita alami itu tidak sebanding dengan pengorbanan Kristus yang telah menyelamatkan kita. Haleluya. Jangan pernah putus asa. Jangan sekarang kita berkata terima kasih Tuhan, karena semua penderitaan yang kau alami ini belum sebanding dengan pengorbanan Kristus yang telah menyelamatkanku. Haleluya. Kita harus berkata seperti itu dalam hidup ini. Karena itu kehendak Tuhan. Yang kedua, kenapa Yesus mati di Golgota disalibkan? Yesus mati bukan karena berbuat dosa, bukan karena melakukan kejahatan seperti yang sebelah kanan itu dan kiri itu, tapi Yesus mati karena kebenaran. Haleluya. Karena melakukan yang benar, bukan melakukan kejahatan seperti yang sebelah kanan itu. Bahkan Pilatus juga mengakuinya. Tidak ada dosa kudapati bagi orang ini. Bahkan Herodes juga mengakuinya. Bahkan di sebelah kanan juga mengakuinya. Tahu nggak? Sebelah kanan Yesus itu berkata apa? Guru Yesus, aku lihat engkau. Pertama-tama yang ngomong itu sebelah kiri. Bilang apa sebelah kiri? Yesus, kalau benar engkau anak Allah, turunkanlah dirimu dari sini dan kita bertiga dari sini. Kata yang sebelah kiri. Maka yang sebelah kanan menjawab, kau nggak tahu diri ya? Itu kata kasarnya. Nggak tahu diri kamu itu. Teman, nggak tahu diri. Kita ini disalibkan karena melakukan dosa kesalahan, membunuh orang. Tapi orang ini tidak ada satupun kesalahan kudapati dalam dirinya. Sebelah kanan Yesus mengakui. Haleluya. Tidak ada kesalahan satupun. Maka ada permintaannya kepada Yesus. Apa dia bilang? Yesus guru, ketika engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Maka Yesus bilang apa? Engkau hari ini bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Keselamatan itu bukan nanti. Keselamatan itu bukan tunggu, bukan besok, tapi sekarang. Haleluya. Keselamatan dari Tuhan itu pasti, bukan mudah-mudahan. Tahu gak artinya alhamdulillah? Tapi keselamatan dalam Yesus pasti, yaitu sekarang terjadi. Hari ini terjadi. Haleluya. Maka Yesus mengatakan ke perkataan-Nya, hari ini engkau bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Ternyata orang yang mati di dalam Tuhan
Tempatnya di mana? Di Firdaus. Firdaus itu sudah surga, seperti surga sebelum kepada Yerusalem baru. Semua orang yang mati dalam Tuhan, tempatnya di mana? Di Firdaus sebelum Yesus datang. Tapi orang-orang yang mati di luar Tuhan di mana? Di Hades, di Gehenna, di Tartaros. Itu tempat penyiksaan sementara oleh iblis bagi orang-orang jahat. Mereka disiksa. Sudah di dunia menderita, di alam roh juga disiksa. Oleh siapa? Oleh iblis. Tetapi orang yang percaya, ketika mereka mati di dalam Kristus Tuhan, mereka sudah mengalami surga di dalam Firdaus. Mereka hidup. Tidak ada lagi sukacita, tidak ada lagi tangis, tidak ada lagi penderitaan di sana, tidak ada tangis, tidak ada lagi sakit penyakit. Surga. Haleluya. Ini Bapak Saudara. Maka keselamatan itu pasti Yesus telah menyelamatkan yang di sebelah kanan. Maka Yesus bilang apa? Seberapa besar pun dosamu, ketika engkau mengaku dengan jujur, bertobat, maka engkau selamat. Haleluya. Buktinya sebelah kanan Yesus pada hari ini. Tidak, Yesus tidak melihat dosanya yang besar itu, pembayaran atau pembayaran besar saudara. Itu harganya mahal. Dulu kalau zaman Soeharto ada itu pembunuh misterius. Contoh, orang-orang yang membelok kepada Soeharto, membangkang dia, tembak, buang ke laut, nggak ketahuan lagi. Itu namanya pembunuh bayaran. Petrus namanya pembunuh bayaran. Itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita harus betul-betul yakini Yesus mati bukan karena berbuat dosa. Amin. Amin enggak saudara? Karena Yesus tidak mungkin berdosa dan tidak bisa berdosa. Haleluya. Karena dia adalah Tuhan dan Allah. Tuhan Yesus tidak bisa berdosa dan tidak mungkin berdosa. Karena dia adalah kudus dan kebenaran. Coba kita baca bagi saudara. Mari buka Alkitab kita 1 Petrus 2. 1 Petrus 2. Coba salah seorang membuka Alkitabnya bagi saudara. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke 22 sampai dengan 24. Salah seorang membacakannya. 1 Petrus 2 ayat 22 sampai 24. Ya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak akan dalam mulutnya. Ini Yesus tidak berbuat dosa dan tipu juga tidak ada dalam mulutnya. Terus. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencari maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh hidup-hidupnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesaat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala yang memelihara jiwamu. Amin. Haleluya. Iya. Jadi kita lihat firman ini tadi bahwa Yesus tidak berdosa. Haleluya. Firman ini menyaksikan, mengatakan bahwa Yesus itu tidak melakukan dosa. Bahkan dikatakan ia dicaci maki, menderita, diancam, tetapi ia tidak melakukan dosa. Yesus Kristus. Tapi karena kebenaran. Haleluya. Karena kebenaran. Dan seterusnya apa lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Yesus mati untuk kita manusia supaya kita diselamatkan karena kasih. Haleluya. Dikatakan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Haleluya.
karena cintanya lah, karena kasihnya lah kepada kita, Yesus rela mati di kayu salib. Karena kasihnya lah, karena cintanya lah, maka kita diselamatkan. Haleluya. Hanya melalui Yesus. Harus mati Yesus untuk menyelamatkan kita. Itu karena kasihnya dan cintanya. Supaya kita tidak binasa, Bapak Ibu Saudara. Supaya kita selamat selama-lamanya. Itu dia. Maka kita diampuni, dipulihkan. Bahkan dikatakan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Oleh semua penderitaan yang dialaminya kita sembuh. Mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan selalu ingat kebaikan Tuhan. Amin. Ingat kasihnya, ingat anugerahnya yang telah menolong dan menyelamatkan kita. Makanya ada lagu, ingat kasihnya, ingat kebaikannya dan anugerahnya selamatkanku. Sebab kasihnya setinggi langit, kasih Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita. Jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Apalagi jangan pernah melupakan pengorbanan Kristus yang telah menyelamatkan. Haleluya. Jangan pernah terus. Ingat terus. Amin. Kita tabah dan kuat menjalani hidup ini, menjalani situasi kondisi apapun yang terjadi dalam hidup ini. Ingat kasih Tuhan, ingat pengorbanannya, ingat semua yang Tuhan lakukan buat kita. Haleluya. Jangan lupakan. Dan kita berkata terima kasih Tuhan. Orang yang lupa akan kebaikan Tuhan adalah orang bangsa Israel yang tegar tengkuk itu. Tegar tengkuk, sudah melihat kebaikan Tuhan, sudah melihat kasih Tuhan dalam dirinya, tetapi dia tidak percaya kepada Tuhan. Jangan sampai kita tidak percaya kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan karena kasihnya yang telah menyelamatkan kita. Itulah bukti kasih sayang supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Yang terakhir Bapak Saudara, untuk apa Yesus Kristus mati di Bukit Golgota? Untuk memproklamirkan, memberitakan ke alam maut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan di bumi dan di sorga, dan alam maut tidak bisa menguasainya. Coba kita buka Bapak Saudara di dalam firman Tuhan 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayat yang tadi itu juga. 1 Petrus 3 ayat yang ke-19 sampai dengan 19 sampai 20. Coba salah seorang membacakan. 1 Petrus 3 ayat 19 sampai 20 di firman Tuhan. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air mati. Yesus ketika mati dia pergi ke jurang maut, ke alam maut, memberitakan Injil di dalam situ. Bukan apa? Menyaksikan dan mengatakan, memproklamirkan bahwa Yesus adalah Tuhan di alam maut dan di bumi dan di surga. Haleluya. Dan dia akan mengatakan siapa yang percaya pada zaman Per kepada Allah selamat, karena beriman kepada Allah dan kepada nubuat itu. Haleluya. Percaya, maka zaman PL, siapa yang percaya kepada janji-janji Allah dan beriman kepada Allah dan percaya kepada nubuatan tentang Mesias, maka Yesus teguhkanlah itu kepada orang-orang yang mati itu, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan.
Amin. Yesus Kristus adalah Raja segala raja. Maka dia katakan, hai maut, di mana singatmu? Kuasa maut tidak bisa mengalahkan dia. Tahu nggak saudara? Ketika Yesus mati dan bangkit, iblis dan setan itu kepalanya sudah dibelenggu. Haleluya. Silakan dalam Wahyu, kepala ular iblis itu, setan dan naga itu telah diremukkan kepalanya. Ekornya saja sekarang yang makanya tak. Kepala iblis itu sudah dibangkitkan Yesus Kristus. Makanya jangan takut, saudara. Dalam menghadapi apapun persoalan, ada Yesus yang memberikan jaminan kekuatan dan keselamatan bagi kita. Amin. Ada Yesus Kristus yang telah mengalahkan iblis dan setan dan roh jahat di dunia ini. Karena Yesuslah yang berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Segala kuasa iblis takut di bawah kakinya. Maka si ular naga itu iblis dan setan telah ditemukannya. Mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan pernah menyia-nyiakan pengorbanan Kristus yang telah menyelamatkan. Amin. Jangan pernah kita melupakan kebaikan Kristus yang telah menyelamatkan kita. Mari ingat terus, Tuhan, terima kasih buat pengorbanan. Terima kasih buat keselamatan yang Engkau beri. Saya boleh sehat, saya boleh selamat hari ini. Dari berbagai suku, kaum dan bahasa, dari berbagai bangsa-bangsa, Engkau pilih aku untuk menerima surga yang kekal. Haleluya. Yakinkanlah dirimu bahwa kita telah selamat. Amin. Yesus berkata apa? Hari ini engkau bersama-sama dengan aku dalam berdaus. Ternyata keselamatan dari Tuhan itu sekarang, bukan nanti, bukan besok, bukan mudah-mudahan, tetapi sekarang. Yakinkanlah diri kita bahwa kita telah selamat. Haleluya. Yakin gak kalau sudah berselamat? Yakinkan. Jangan ragu. Inilah yang membuktikan Yesus Kristus Tuhan. Dia rela mati bukan karena berbuat dosa, tapi karena dosa-dosaku, karena pelanggaranku, karena semua yang kau lakukan, supaya aku tidak binasa. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman ini menguatkan dan meneguhkan iman kita. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kasih Allahku sungguh tertinggi. Kasih Allahku sungguh tertinggi.